Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Ariana dengan NIM 211111244169. Saya dari Prodi Teknik Informatika Malam. Saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang berjudul Antrian Rumah Sakit Anggi. Dan tujuan saya untuk membuat proyek ini, saya ingin membantu pasien untuk mempermudah antrian dan untuk memperluas ilmu codingan ini dan untuk mengetahui fungsi dan untuk mengetahui dari setiap codingan ini. Oke, di codingan pertama saya memasukkan perintah import quick untuk menjalankan sebuah quick. Jadi kita harus menulis atau mengetik from Python basic quick import quick. Di baris ketiga saya memasukkan class myQuery. Nah, apa sih fungsi query atau apa sih yang dimaksud dengan query sendiri? Query adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh query. Contoh query paling sederhana dapat dilihat pada antrian. Pada antrian nih, saya membuat judulnya antriannya. Prinsip kerja dari query adalah prinsip fresh in fresh out, atau disebut FIFO, atau masuk pertama keluar pertama. Sedangkan pada tumpukan atau stack pada sedangkan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau last in first out disebut LIFO. Digunakan pada tumpukan atau stack. Pada query terdapat satu pintu masuk di salah satu ujung dan satu pintu keluar di ujung lainnya. Maka ada petunjuk yang menunjukkan awal dan akhir. Itu yang dimaksud query. Atau query adalah, terus di baris keempat, terus di baris keempat ada saya memasukkan perintah def init. Ini sendiri, init ini adalah untuk mengaktifkan sebuah program. Jadi kalau tidak ada init, program tidak akan aktif, teman-teman semua ya. Jadi kita harus menggunakan def init. Terus di baris ketujuh saya memasukkan def is empty. Is empty sendiri fungsinya sama seperti fungsi dari stack, teman-teman. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap query apakah query tersebut kosong atau tidak. Jika query tersebut kosong, artinya head dan tail berada pada posisi 0. Atau bisa juga ketika head tail, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 true. Tetapi jika query tersebut tidak kosong atau berisi, artinya head dan tail
tidak berisi pada tidak berada pada posisi 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0 atau false. Ini fungsi dari isempty, dan isempty juga bisa dipakai untuk memeriksa penuh. Ini isempty memeriksa penuh tidaknya sebuah antrian dengan cara memeriksa nilai tel. Jika tel -1, maka empty. Kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda kepala antrian, elemen pertama dalam antrian yang tidak dapat berubah pergerakannya pada antrian dari antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian di bagian belakang, yaitu penggunaan nilai tail. Terus di baris ke-10 kita memasukkan def tambahan berfungsi untuk menambahkan. Dan baris 11 self item get. Baris ke-13 adalah def head atau definition head. Di baris 16 saya memasukkan def let sum. Ini def let sum. Di baris ke-22 saya memasukkan def search untuk mencari pasien atau untuk mencari dan memanggil antrian pasien di dalam antrian ini. Terus yang ke-26, baris ke-26 saya memasukkan sort. Sort ini fungsinya untuk mengurutkan data, data pasien, nama-nama pasien gitu kan. Lalu saya untuk menjalankan perintah sort ini saya mengetikkan print antrian. Baris ke-36 saya memasukkan def hot. Ini digabungkan self is empty. Ya, kenapa saya menggunakan simbol buka kurung tutup kurung? Karena untuk mengaktifkan project atau supaya bisa jalan. Nah, ini saya ketikkan tutup kurung atau untuk memanggil lah. Istilahnya fungsi dari tutup buka kurung ini untuk memanggil. Baris keempat satu saya memasukkan definition size atau juga gunaannya untuk mengukur. Baris ke-44 saya memasukkan definisi main menu dengan perintah yes atau oke. Menu ini sendiri untuk melihat menu-menu yang terdapat pada rumah sakit Tanggi, seperti memasukkan antrian, keluar antrian, sorting, mencari antrian, banyaknya antrian, rekursi antrian, bisa keluar, ini terakhir keluar. Source print, terima kasih sudah berubah di sini. Fungsi def sendiri, definisi ini kata kunci definisi ini yang menjadikan
atau yang menjadi pertanda bahwa blok kode program adalah sebuah fungsi. Ya, jangan lupa bahwa blok kode program dalam Python didefinisikan dengan indeksasi. Ini ketika saya jalankan atau ketika saya run, bisa lihat files. Ini saya run lagi. Maaf, sebelumnya keyboard saya rusak. Yang ketik nomor 1 ya. Nah, masukkan nama Anda. Nama Anda, misalnya kita masukkan nama Andi. Kita nama Andis. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian dari presentasi UAS project saya. Jika ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang dimengerti atau tidak difahami, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kurang jelas, saya mohon maaf. Jika tidak jelas atau tidak bisa dipahami, saya mohon maaf juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.